A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Pemirsa Raihan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita setiap menit, setiap detik. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini terbaring di rumah atau di rumah sakit. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai karena Allah, di saat mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini berpisah dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, terlebih lagi bertahtanya iman dan Islam di dalam hati-hati kita. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki ibadah Ramadan, sayyidus syuhur, penghulu para bulan. Bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan menjadi bulan yang penuh dengan keutamaan bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan utama. Ramadan akan menjadi bulan yang penuh dengan keistimewaan bagi orang-orang yang melakukan amalan istimewa. Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan ampunan Allah bagi orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yang menjadikan Ramadan itu baik atau buruk, yang menjadikan Ramadan itu berkualitas ataukah tidak, itu bergantung dari pribadi kita masing-masing. Sejauh mana kita mampu memanfaatkan setiap momentum yang ada dalam rangka melaksanakan aktivitas amal ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya begitu sangat menanti-nantikan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. 6 bulan pertama Rasul dan para sahabatnya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami atas amal-amal yang kami lakukan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Nah, bulan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak hanya ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi juga ingin merasakan kenikmatan, keasyikan, kekhusyuan, ibadah dengan segala rutinitas yang ada di dalamnya, dalam rangka
mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan dari Ramadan itu sendiri. Maka ketika Ramadan datang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rabbi wa rabbukallah hilalu khairin wa rushdin, Allahumma ahilhu alaina bisalamati wal islam wal amni wal iman. Atau dalam redaksi lain, Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wal amni was salamah. Rawahu Imam Tirmidzi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu. Allahu adalah Allah, hilalu khairin wa rusdin, yang telah menerbitkan bulan sabit yang menandakan datangnya bulan Ramadan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 harapan, doa, asa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya ketika Ramadan datang. Allahumma ahilhu alaina, ya Allah, jadikan bulan sabit yang kau terbitkan alaina, atas kami. Yang pertama, bisalamati, hendaknya diliputi keselamatan. Ada doa dan harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ketika Ramadan datang diliputi keselamatan, diliputi kesehatan, sehat secara fisik, sehat rohani, sehat jasmani, dan juga sehat finansial. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada kualitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Lalu kemudian yang kedua, ahilhu alaina bisalamati wal islam. Hendaknya ketika melaksanakan ibadah puasa, ketika Ramadan datang, diliputi rasa berserah diri. Apa yang dimaksud dengan rasa berserah diri? Yang dimaksud rasa berserah diri adalah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Siap sepenuhnya mengikuti perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi setiap larangan-larangan Allah. Kalau tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan antara suami dengan istri, dari mulai terbit matahari sampai dengan terbenam matahari, maka laksanakan perintah Allah itu. Ketika ada larangan tidak boleh berhubungan badan, ketika ada larangan tidak boleh berkata kotor, ketika larangan tidak boleh melakukan amalan-amalan buruk, maka sekuat tenaga kita menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang ketiga, ahilhu alaina bisalamati wal islam wal amni. Hendaknya ketika melaksanakan ibadah puasa dengan segala rutinitas yang ada di dalamnya diliputi rasa aman. Maksudnya bagaimana? Agar ketika melaksanakan ibadah puasa tidak ada intervensi dari siapapun. Agar ketika melaksanakan ibadah puasa dengan segala aktivitas yang ada, tidak ada tekanan dari siapapun. Bukan karena tidak enak. Ketika istri puasa, tatkala kita sebagai suami tidak puasa. Tidak enak rasanya ketika suami yang sudah tua masih puasa, istri tidak puasa. Tidak enak rasanya ketika melihat menantunya berpuasa, mertuanya nggak puasa. Tidak enak lihat ketika anaknya yang masih kecil saja sudah belajar untuk berpuasa, sementara orang tuanya tidak puasa. Bukan karena itu. Karena ibadah Ramadan yang dikerjakan, itu adalah amalan pribadi kita, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pahalanya melebihi daripada 700 kali lipat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, harapan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya, yaitu al-iman. Hendaknya ketika melaksanakan aktivitas amal ibadah, Quran yang dibaca, salat yang ditegakkan, semua di atas landasan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menentukan baik buruknya amalan seorang hamba.
Inilah yang menentukan amalan ibadah kita punya kualitas atau tidak. Dan tentunya kita berharap agar setiap amalan-amalan yang kita lakukan di atas landasan iman kepada Allah, dan tentunya semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk terus melakukan aktivitas amal soleh kita. Dan tentunya kita berharap agar kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan kualitas iman yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.